Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari, anggota dan simpatisan GKMI Jepara. Bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara pada pagi hari ini? Saya berharap kita semua dalam keadaan baik. Mari kita mulai akan ibadah kita pada pagi hari ini. Saya mengundang untuk semuanya bangkit berdiri. Kebaktian ini kita mulai dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan Sang Pencipta langit, bumi, dan segala isinya, yang dalam kasih dan kesetiaannya tidak pernah meninggalkan buah perbuatan tangannya. Turunlah atas kita sekalian anugerah dan sejahtera di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Nats pembimbing pada pagi hari ini terambil dalam 1 Timotius 2 ayat 3 dan 4. Itulah yang baik yang berkenan kepada Allah Juru Selamat kita, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Amin, amin, amin. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Adalah sebuah anugerah bagi kita jikalau kita masih diberi kesempatan untuk beribadah di hari Minggu pagi hari ini. Berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Pujian dari PPR 2 nomor 372. Biarlah pujian ini pun menjadi ungkapan doa kita. Oh Tuhan, jadikanku alat damai-Mu.
Ibu Saudara, kita diberi kesempatan untuk memberikan persembahan kita kepada Tuhan, dan persembahan bisa dikirimkan ke kantor gereja setiap hari kerja, dan juga bisa dikirimkan lewat bank yang ada tertulis di dalam layar TV Bapak Ibu Saudara sekalian. Sebelum kita berdoa untuk persembahan dan juga doa syafaat pada kesempatan pagi hari ini, saya akan membacakan kebenaran firman Tuhan di dalam 2 Korintus pasal 9 ayat 6, 7, dan 8. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang di surga, kami bersyukur untuk pemeliharaan-Mu yang sempurna atas setiap umat-Mu. Dan kami percaya bahwa apa yang ada pada kami asalnya dari Tuhan. Dan kesempatan pagi hari ini kami berdoa, biarlah Engkau memberkati persembahan kami. Biarlah melalui persembahan kami nama Tuhan dipermuliakan. Dan setiap anak-Mu yang Kau percaya untuk mengelola uang persembahan ini, Tuhan memberikan hikmat akal budi yang datang dari Tuhan. Dan biarlah hidup takut akan Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk setiap usaha dan pekerjaan jemaat-Mu, kiranya Engkau berkati, Engkau buat berhasil, Engkau bukakan tingkap-tingkap berkat surgawi tercurah atas setiap jemaat-Mu. Dan kami berdoa ya Tuhan untuk jemaat-Mu yang merindukan pekerjaan, Tuhan berikan sesuai dengan karunia dan talenta mereka. Dan kami juga berdoa untuk jemaat-Mu yang masih studi, kiranya Engkau memberkati, Engkau buat berhasil. Masa depan mereka kami taruh dalam tangan kasih-Mu. Terima kasih Tuhan, biarlah gereja ini terus didukung oleh segenap jemaat-Mu. Dan pada pagi hari ini kami berdoa ya Tuhan, untuk jemaat-Mu yang sudah lanjut usia. Kami berdoa untuk Pak Samuel Hidayat, kami berdoa untuk Pak Atno, kami berdoa untuk Pak Endro, kami berdoa untuk Pak Krisnadi, kami berdoa untuk Pak Cingkok, kami berdoa untuk Pak Thomas, kami berdoa untuk Mak Erli, kami berdoa untuk Pak Hosea dan Tante It, kami juga berdoa untuk Ibu Joyo, dan juga anak-anak-Mu yang lanjut usia, yang tidak bisa hamba-Mu sebutkan. Tuhan memberkati mereka dan menolong mereka. Biarlah iman mereka terus kuat di dalam Tuhan, meskipun fisik mereka lemah. Kami juga berdoa untuk jemaat-Mu yang sakit. Kami terus berdoa untuk anak Kensa. Kami terus berdoa untuk Pak Daniel, kami terus berdoa untuk Cik Shin, kami terus berdoa untuk Cik In, kami terus berdoa untuk Koh Ching, kami terus berdoa untuk Ibu Ida, kami terus berdoa untuk Ibu Tejo, kami berdoa juga untuk Pak Handoyo. Tuhan memberkati mereka, mereka masih terus berobat. Tuhan tolong supaya Tuhan sendiri menjamah, menyempurnakan kesehatannya, dan biarlah mereka merasakan kasih dan pertolongan Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Pada pagi hari ini juga kami berdoa untuk setiap hamba-hamba Tuhan yang Kau percayakan melayani di tempat ini. Tuhan memberkati supaya dengan hati yang tulus melayani Tuhan. Dan biarlah Engkau memberikan kepada kami hati yang mengasihi Tuhan, hati yang mengasihi jemaat, dan bisa sehati sepikir. Dan biarlah program daripada hamba-hamba Tuhan bersama dengan majelis Tuhan juga memberkati, supaya sungguh bisa membawa gereja ini semakin dewasa, jemaat-Mu terus bertumbuh untuk menjadi jemaat yang semakin serupa dengan Kristus. Kami juga berdoa untuk semua karyawan gereja, Tuhan memberkati mereka supaya mereka terus dalam melayani, mereka terus bersungguh-sungguh, dan mereka terus bisa menjadi berkat. Kami juga terus berdoa untuk kegiatan gereja kami yang sementara ini kami tidak bisa bertemu satu dengan yang lain. Kami harus beribadah secara online, juga terus memberkati dan menolong supaya kami senantiasa dekat dengan Tuhan, menggunakan waktu-waktu kami dengan sebaik mungkin untuk kami senantiasa
bersekutu bersama dengan Tuhan. Kami terus berdoa Tuhan untuk pos yang ada di Bandengan, untuk cabang yang ada di GTI, untuk persekutuan yang ada di Kuasiharjo, yang ada di Demaan, yang ada di Jobokuto. Tuhan memberkati. Kami juga berdoa untuk semua komisi yang ada gereja kami, untuk komisi KAG, untuk komisi remaja pemuda, untuk komisi perempuan, untuk komisi lansia, untuk single mandiri, untuk pasutri muda. Tuhan memberkati dan menolong. Biarlah kami terus bertumbuh dan mengasihi Tuhan. Kami juga terus berdoa untuk Radio Muria yang kemarin genap 13 tahun. Kami berdoa supaya bisa terus menjadi berkat bagi kota kami Jepara dan sekitarnya. Kami berdoa untuk semua pengurus, kru dan acara supaya terus memberkati setiap anak-anakmu yang senantiasa rindu untuk mendengar puji-pujian firman Tuhan melalui Radio Muria. Dan kami juga terus berdoa untuk sekolah Masehi, penerimaan siswa baru. Tuhan memberkati. Dan kami terus berdoa supaya dana yang dibutuhkan Tuhan terus mencukupkan. Kami berdoa untuk semua guru, karyawan, pengurus diberkati oleh Tuhan. Bahkan sekarang sedang membangun gedung Gombak Sugeng. Tuhan juga memberkati dan menolong supaya dana yang diperlukan Tuhan yang mencukupkan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk kebersamaan kami dengan sinode. Tuhan memberkati pelayanan PIPKA. Tuhan memberkati Kristopirus. Tuhan memberkati berita GKMI supaya terus bisa menjadi berkat. Dan kami juga terus berdoa untuk hamba-hamba Tuhan sinode GKMI. Tuhan memberkati dan menolong supaya terus bisa membawa GKMI menjadi berkat bagi bangsa dan negara ini. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk pemerintah bangsa dan negara kami. Keadaan yang semakin sulit, baik ekonomi maupun kesehatan. Tuhan terus menolong, memberkati Bapak Presiden Joko Widodo supaya bisa mengatur negeri ini lebih baik lagi. Tuhan memberikan hikmat akal budi yang datang dari Tuhan. Terlebih untuk menangani ekonomi yang sedang terpuruk. Banyak saudara-saudara kami yang ter-PHK, Tuhan menolong supaya pemerintah bisa turun tangan dan mengatasi masalah ini dengan baik. Kami juga berdoa untuk wabah corona yang masih terus bertambah. Tuhan menolong tim medis yang berdiri di depan, mereka terus membantu, mereka terus mengupayakan untuk kesembuhan saudara-saudara kami. Tuhan memberkati dan biarlah pemerintah dengan sungguh-sungguh bisa memperhatikan dan terus bisa menangani wabah corona ini dan lambat laun akan hilang dari negeri kami. Terima kasih Tuhan. Kami juga sebentar akan mendengarkan kebenaran firman-Mu melalui hamba-Mu Ibu Pendeta Muda Deborah. Tuhan memberkati dan menolong, biarlah kebenaran firman-Mu bisa sampai kepada kami dengan jelas, memberkati setiap kami, supaya kami terus dibangun dari waktu ke waktu. Terima kasih Bapak, terima kasih. Ini doa syafaat kami yang jauh dari sempurna, dan kesempurnaannya kami serahkan di dalam tangan kuasa-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mau mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pujian dari PPR 2 nomor 548, Iman Injili. Diberi sandang yang susah
Firman Tuhan pada pagi hari ini akan disampaikan oleh Ibu Pendeta Muda Deborah Eko Mulyono. Sekarang tibalah saatnya kita akan mendengar firman Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan di dalam doa untuk mohon pimpinannya. Tuhan Yesus, sekarang tibalah saatnya kami akan mendengar akan kebenaran firman-Mu. Kami persilahkan Engkau sendiri yang akan berkata-kata kepada kami, dan biarlah firman ini boleh menjadi rema di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Dan hamba-Mu hanyalah sebagai alat-Mu belaka yang akan Tuhan pakai sebagai alat-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami serahkan jam pemberitaan firman Tuhan pada saat ini. Amin. Shalom Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Selamat bertemu kembali di media online ini. Kita sungguh bersyukur meskipun kita terpisah dengan jarak, tetapi kita merasa dekat di hati. Bahkan saat ini kita mengalami concern yang sama dengan adanya virus corona yang ke-19 ini atau COVID-19 ini. Sebagaimana kita ketahui, hampir setiap hari kita mendengar akan berita orang yang meninggal dunia karena akibat sakit. Sampai sekarang ini kita masih merasakannya akan hal itu. Dan kita ketahui bahwa di Amerika sendiri pun angka kematian orang yang menderita COVID-19 ini lebih besar atau lebih banyak jumlahnya ketimbang dari negara-negara lain. Jadi baik kita yang ada di Indonesia maupun di negara manapun, situasi yang kita alami adalah hampir sama. Dan ini merupakan satu kesempatan emas buat kita untuk memberitakan kabar keselamatan atau Injil keselamatan ini bagi mereka yang membutuhkannya. Nah, sebagaimana firman Tuhan yang sudah kita baca, di mana Tuhan Yesus sendiri yang berani melintasi batas untuk mempergunakan kesempatan memberitakan Injil keselamatan kepada perempuan Samaria yang merasa disingkirkan, merasa sepi, kesepian, sedih, yang menantikan akan Mesias yang akan menolong dan menyelamatkannya. Cerita itu dituliskan di dalam Injil Yohanes pasal yang keempat ayat 1 sampai 26 yang tidak ada paralelnya. Artinya Injil Yohanes sendiri saja yang menceritakan akan cerita ini. Nah, apakah yang Tuhan Yesus ajarkan melalui perikop ini? Mari kita lihat satu persatu. Yang pertama, di mana kita belajar Tuhan Yesus berani melintasi batas. Berdasarkan Injil Yohanes pasal 4 ayat 3 sampai dengan 5 yang demikian bunyinya, ia pun meninggalkan Yudea dan kembali ke Galilea. Ia harus melintasi daerah Samaria. Maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Ayat 4 ini menuliskan Tuhan Yesus harus melintasi daerah Samaria. Jadi kalau tidak harus, Tuhan Yesus itu akan lewat seperti yang dilewati oleh murid-muridnya atau orang-orang Yahudi lainnya, yaitu melintasi tepi barat pantai barat, kemudian atau melewati tepi timur Sungai Yordan dari Yudea menuju ke Galilea. Itu membutuhkan waktu 6 hari perjalanan. Padahal ada jarak yang terdekat, yaitu melalui Samaria yang hanya membutuhkan waktu 3 hari perjalanan. Nah, Bapak Ibu dan Saudara sekalian, Tuhan Yesus justru mengharuskan dirinya sendiri untuk lewat Samaria. Pasti Tuhan melakukan ini karena Tuhan Yesus memiliki satu tujuan. Dia ingin menemui seorang perempuan Samaria yang ada di Sikar, kota di mana pertama kali Abraham masuk Palestina dan dia singgah di Sikar ini. Itu yang dituliskan dalam Kejadian 12 ayat 6. Kemudian Tuhan Yesus duduk di tepi perigi Yakub atau sumur Yakub.
Sumur ini digali oleh Yakub di antara bebatuan karang yang ada di situ di kota Sikan, dan Tuhan Yesus berada di situ. Nah, Tuhan Yesus berani melintasi batas keterpisahan golongan yang saling tidak senang. Itu dituliskan di dalam Injil Yohanes pasal 4 ayat 9 dan 10 yang demikian bunyinya. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria? Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Jawab Yesus kepadanya, jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya, dan ia telah memberikan kepadamu air hidup. Tuhan Yesus berani melintasi batas keterpisahan golongan yang saling tidak senang ini antara orang Yahudi dan orang Samaria. Mereka tidak berkomunikasi yang sudah terjadi sekitar 400 tahun lamanya. Karena orang Yahudi tidak senang dengan orang Samaria. Mengapa? Sebab setelah pemerintahan kerajaan Salomo, atau setelah Raja Salomo memerintah, kerajaan Israel itu pecah jadi dua. Yang bagian utara disebut dengan kerajaan Israel dengan ibu kota Samaria. Kemudian yang bagian selatan itu disebut kerajaan Yehuda yang ibu kotanya adalah Yerusalem. Utara terdiri dari 10 suku, dan yang sebelah selatan Yehuda terdiri dari 2 suku, yaitu suku Yehuda dan suku Benyamin. Nah, kemudian suku-suku yang ada di utara, mereka tidak beribadah ke Yerusalem, mereka beribadah di Samaria. Dan suku-suku yang ada di selatan, mereka beribadah di Yerusalem. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, pada tahun 722 sebelum Masehi, kerajaan utara atau Israel itu dikalahkan oleh Asyur, dan sebagian orang-orang Israel ini ditawan ke Asyur, dan orang-orang Asyur dibawa ke Israel. Nah, orang Israel dengan orang Asyur itu kawin campur dan kemudian dikenal dengan orang Blesteran antara Israel dan Asyur yang disebut dengan orang Samaria. Kemudian kita melihat bahwa orang-orang Asyur ini yang kawin dengan orang-orang Samaria, mereka juga membawa dewa-dewanya, sehingga mereka juga beribadah dengan Blesteran, maksudnya ibadah kepada dewa-dewa orang Asyur ini. Dan kemudian di dalam kitab Esra pasal 4 dituliskan bahwa kalangan orang Samaria ini dia membangun bait Allahnya sendiri pada tahun 400 sebelum Masehi dengan menggunakan kitab tersendiri yang disebut Samaritan Pentateuch, yang sedikit berbeda dengan kitab Taurat Yahudi yang disebut dengan Pentateuch. Misalnya pada Ulangan 27 ayat 4, Gunung Ebal menjadi Gunung Gerizim. Namun pelayanan Yesus adalah pelayanan yang menembus batas-batas golongan ras ini. Bagi Yesus, baik Samaritanisme maupun Yudaisme perlu diinjili, perlu dikoreksi, perlu kedua-duanya mendengar berita keselamatan, keduanya perlu diperbarui. Sebab itu Tuhan Yesus mengharuskan dirinya sendiri untuk lewat Samaria, karena dia memiliki tujuan ingin menolong orang-orang Samaria, karena Tuhan Yesus mengasihi pula orang-orang Samaria. Kemudian Tuhan Yesus berani melintasi batas budaya. Di dalam Injil Yohanes pasal 4 ayat yang ke-7 menuliskan, maka datanglah seorang Samaria hendak menimba air, kata Yesus kepadanya, berilah aku minum. Dalam ayat 7 ini menuliskan bahwa Tuhan Yesus berbicara kepada perempuan Samaria. Padahal orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Seorang rabi tidak seharusnya berbicara di tempat umum dengan seorang perempuan. Apalagi perempuan ini
adalah seorang Samaria. Inilah budaya orang Yahudi pada waktu itu. Jadi Tuhan Yesus berani melintasi batas budaya ini. Yang kedua, mengapa Tuhan Yesus berani melintasi batas? Karena Tuhan Yesus mengasihi semua manusia untuk menyatakan kasih Allah kepada semua manusia di seluruh muka bumi ini. Sebagaimana yang dituliskan di dalam Injil Yohanes pasal 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah kepada dunia ini, sehingga dikaruniakannya anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, kita melihat bahwa karena kasih Yesus kepada Samaria, maka Tuhan Yesus lewat Samaria. Lebih daripada itu, karena Tuhan sungguh mengerti akan keberadaan orang Samaria. Tuhan Yesus sungguh mengerti apa yang ada di dalam hati perempuan Samaria itu. Firman Tuhan di dalam Mazmur 139 ayat 1 dan 2 dituliskan, untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Tuhan, Engkau menyelidik dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh, dan seterusnya. Nah, di sini kita melihat melalui kebenaran firman Tuhan ini bahwa Tuhan sungguh mengenal akan wanita Samaria. Sebagaimana Tuhan juga mengenal akan diri kita pribadi lepas pribadi. Nah, di situ dikatakan dengan kata kerja aktif yang merupakan inisiatif daripada Tuhan. Kata kerja aktif ini terus-menerus dilakukan oleh Tuhan di dalam sepanjang perjalanan hidupnya wanita Samaria itu. Dan di dalam sepanjang perjalanan hidup kita, Tuhan menyelidiki aku. Kata menyelidik itu berarti mencari tahu dengan detail apa yang sebenarnya terjadi, apa yang sebenarnya ada di dalam hati kita, apa yang ada di dalam pikiran kita, bahkan apa yang kita simpan di dalam kotak memori di otak kita yang paling dalam sekalipun orang lain tidak tahu. Kita tidak mengutarakannya, baik melalui bentuk perkataan, tulisan, ataupun perbuatan. Tetapi Tuhan menyelidik, Tuhan sangat tahu. Tuhan sangat tahu akan keberadaan wanita Samaria ini yang kesepian, yang sedih, yang susah, yang punya masalah, yang membutuhkan pertolongan, yang menanti-nantikan akan kedatangan Mesias. Demikian juga kalau Tuhan menyelidiki aku, Tuhan yang menyertai aku, berarti Tuhan juga mengerti dengan persis akan keberadaan kita pada saat ini. Mungkin di antara kita pada saat ini ada yang khawatir, ada yang takut, bahkan tenggelam di dalam ketakutan atau kekhawatiran karena sakit penyakit atau karena ancaman dengan adanya virus COVID-19 ini. Tidak ada seorang pun yang tahu kalau kita tidak mengutarakannya. Tapi Tuhan menyelidik, Tuhan mengerti, Tuhan menolong, Tuhan menyertai kita, Tuhan mengerti akan keberadaan kita. Kalau di dalam hati kita ada perasaan sepi, senang, susah, kita bahagia, ada masalah, ada kebencian, ada dendam, ada rasa cinta, ada rasa sayang, belas kasihan, kepura-puraan, bahkan ada udang di balik batu, istilah yang seringkali kita dengar. Yang kita sembunyikan, Tuhan juga tahu, karena Tuhan itu menyelidik. Kemudian masih dikatakan lagi dengan kata mengenal. Jadi Tuhan mengenal wanita Samaria ini dengan betul, dengan baik. Tidak seperti orang mengenal sebagai teman di FB, atau teman di WA, atau teman chatting dan sebagainya, atau teman yang bertemu di gereja tetapi yang hanya sekedar ketemu, atau seorang suami kepada istri yang mengenal, oh itu langkah suamiku yang datang, oh itu siulan suamiku, atau oh itu istriku, dan seterusnya. Atau seorang ibu kepada anak kandungnya sendiri yang dididiknya, yang dibesarkan, didampingi di dalam proses pendewasaannya.
ibu ini mengenal anaknya. Tetapi Tuhan lebih mengenal dari seorang ibu mengenal anaknya. Karena firman Tuhan di dalam Efesus pasal 1 ayat 5 dikatakan, Aku mengenal dan memilih engkau sebelum kamu lahir dalam dunia. Jadi Tuhan mengenal kita lebih dalam lagi, jauh sebelumnya akan keberadaan kita. Bahkan sudah memilih dan menentukan kita untuk menjadi anak-anaknya. Demikian pula Tuhan mengenal perempuan Samaria ini, dan dia sudah memilih untuk menjadi anaknya. Karena itu Tuhan mencari perempuan Samaria ini. Kemudian Mazmur 139 ayat 2 juga dituliskan, Allah mengetahui. Dikatakan waktu aku duduk, waktu aku berdiri. Jadi Tuhan mengetahui kita kemana saja kita berada, atau di mana saja kita berada. Tuhan sangat tahu. Dan tidak ada istilah buat Tuhan ada satu tempat yang tersembunyi, atau seringkali kalau orang naik mobil mengatakan istilah apa itu? Blind spot, ya. Jadi orang yang bawa mobil itu tidak bisa melihat di kaca spion, karena orang yang ada di blind spot atau kendaraan yang ada di daerah blind spot itu tidak terlihat, sehingga terjadi accident atau terjadi kecelakaan. Nah, mungkin kita bertanya, mengapa kita juga seringkali mengalami accident atau kecelakaan, atau mengalami celaka, atau mengalami hal-hal yang membuat kita menderita dan sebagainya? Bagaimana jawabnya? Mazmur 23 ayat 4 dikatakan oleh Daud sendiri, atau firman Tuhan yang menjadi rema dalam kehidupan kita, mengatakan bahwa di dalam lembah bayang-bayang maut sekalipun, atau tepatnya sekalipun aku dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertamu, gadamu, tongkatmu itulah menghibur aku. Jadi kalau kita diperkenan Tuhan mengalami sesuatu yang menderita, Tuhan tetap menyertai kita. Tuhan tinggal bersama-sama dengan kita di dalam penderitaan kita. Nah, sekarang ini mungkin ada yang sedih, ada yang khawatir karena virus COVID-19 ini. Kita tetap merasakan Tuhan tidak meninggalkan kita. Tuhan menyertai kita, karena Tuhan itu sungguh mengetahui kita. Dan tidak hanya sekedar mengetahui, dikatakan lagi dalam Mazmur 139 ayat 2 ini juga Allah mengerti. Jadi Allah sungguh mengerti akan keberadaan kita. Dikatakan Allah mengerti apa yang dipikirkan. Jadi apa yang dipikirkan oleh wanita Samaria ini, masalah yang dialami oleh wanita Samaria ini, Allah sungguh mengerti. Sehingga Allah bisa mengatakan, di mana suamimu? Dan dia mengatakan, sebelum kamu mengatakan, aku sudah tahu. Jadi Tuhan bisa membaca pikiran dari wanita Samaria itu. Demikian juga di dalam kehidupan kita, Tuhan juga sungguh mengerti apa yang kita pikirkan, meskipun kita tidak membeberkannya atau mengungkapkannya melalui tulisan, melalui kata-kata, atau melalui perbuatan, atau melalui hidup kita hari lepas hari. Tetapi Tuhan bisa mengerti, membaca pikiran kita. Wow, sungguh luar biasa. Allah kita sungguh mengerti akan pikiran kita. Tuhan sungguh mengerti akan pikiran daripada wanita Samaria ini. Jadi apa yang kita pikirkan sekarang? Filipi 4 ayat 8-9 mengatakan, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan, dan semua yang patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Jadi Tuhan yang menyertai kita itu sungguh mengerti akan pikiran kita. Dia sanggup membaca pikiran kita. Dia sanggup membaca pikiran dari wanita Samaria itu. Nah, Bapak Ibu dan Saudara sekalian,
Jadi di sini kita melihat akan pengalaman pribadi daripada perempuan Samaria ini sungguh luar biasa, di mana dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus, di mana dia mengalami percakapan secara pribadi dengan Tuhan Yesus, dan dia mengalami perkenalan, mengenal Tuhan Yesus secara pribadi, dan akhirnya kepada satu pengakuan bahwa Yesus itu adalah Mesias dan dia mau menerima sebagai Tuhannya dan Juru Selamatnya. Dan lebih daripada itu, dia juga sanggup membawa orang lain untuk berjumpa kepada Tuhan Yesus secara pribadi pula. Nah, sekarang kita akan melihat bagaimana pengalaman daripada wanita Samaria ini atau perempuan Samaria ini. Dia yang mengalami atau berjumpa dengan Tuhan Yesus secara pribadi. Perempuan Samaria ini berjumpa Tuhan Yesus tidak pada waktu dia duduk berdoa kepada Tuhan, tetapi tatkala dia mengambil air di sumur Yakub, di perigi Yakub ini. Jadi tatkala dia beraktivitas. Jadi kita dapat berjumpa dengan Tuhan Yesus kapan saja, melalui semua aktivitas dalam hidup kita, melalui semua peristiwa yang boleh kita alami bersama-sama dengan Tuhan di dalam sepanjang perjalanan hidup kita. Dan perjumpaannya dengan Tuhan Yesus ini, wanita Samaria ini tidak menyia-nyiakannya. Dia melakukannya secara efisien. Apa yang dilakukan oleh wanita Samaria ini? P yang kedua, yaitu percakapan. Dia bercakap-cakap dengan Tuhan. Dia mengadakan percakapan dengan Tuhan. Dia bertanya apa yang ingin ditanyakan kepada Tuhan. Dan Tuhan menjawab apa yang ditanyakannya, bahkan memenuhi apa yang menjadi keinginannya. Demikian pula di dalam hidup kita, percakapan kita dengan Tuhan tidak hanya melalui pada waktu kita berdoa, tetapi kita juga bisa mengalami percakapan dengan Tuhan di dalam segala aktivitas kita. Apa yang kita lakukan atau pengalaman-pengalaman di dalam kehidupan kita, kita bisa terus-menerus mengalami percakapan dengan Tuhan. Kita minta pimpinan Tuhan, kita mensyukuri akan pertolongan Tuhan, kita boleh bertanya apa saja kepada Tuhan, dan Tuhan boleh menjawab melalui semua peristiwa yang kita alami dalam hidup kita, atau melalui firman Tuhan yang kita baca, firman Tuhan yang kita dengar, melalui khotbah yang kita dengar. Percakapan dengan Tuhan yang boleh kita rasakan, yang boleh kita lakukan, sehingga kita sungguh ada connect terus menerus dengan Tuhan. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, saya ingin bersaksi pada waktu saya mendampingi cucu saya yang ada Zoom meeting bersama-sama dengan gurunya, karena sekarang ini tidak bisa masuk kelas semua karena COVID-19. Jadi mereka harus tinggal di rumah dan belajar melalui Zoom meeting. Dan apa yang terjadi pada suatu hari, karena pakai background, jadi cucu saya ini duduknya bergeser, tidak terlihat oleh gurunya, kemudian di remove oleh gurunya. Aduh, saya sungguh sedih sekali, saya susah. Kenapa ya? Mengapa ini terjadi? Saya mencoba connect lagi, terus berkali-kali saya ulang, dan di situ layarnya ditulis sudah di remove oleh hostnya, berarti di remove oleh gurunya. Nah, kemudian saya berpikir, andaikan saya ini connect dengan Tuhan, bercakap-cakap dengan Tuhan, kemudian Tuhan ini meremove kita karena kita mengabaikannya, atau kita tidak memperdulikannya. Dan itu seringkali terjadi, kita lihat atau saya alami sendiri pada waktu kita baca firman Tuhan. Tuhan berbicara kepada kita dan kita tidak memperhatikannya atau kita tidak melakukannya. Kita sungguh bersyukur karena Tuhan tidak meremove kita. Bayangkan kalau Tuhan itu meremove kita, kita tidak bisa connect lagi dengan Tuhan, pasti kita akan menjadi calon warga negara kerajaan neraka. Wow, kata neraka sungguh mengerikan sekali. Saya sungguh takut dengan neraka. Saya tidak ingin masuk neraka. Saya percaya Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian pasti juga tidak menginginkan untuk masuk neraka. Kita bersyukur karena punya Tuhan yang begitu mengasihi kita, yang tidak akan pernah meremove kita. Di dalam percakapan kita,
kita harus connect terus-menerus dengan Tuhan. Kita bisa senantiasa mengucap syukur kepada Tuhan. Kita sungguh bisa menyatakan semua isi hati kita, apa yang kita inginkan, apa yang kita rindukan, kita nyatakan kepada Tuhan. Sebagaimana wanita Samaria ini. Sehingga akhirnya wanita Samaria ini memiliki satu pengalaman, pengenalan secara pribadi dengan Tuhan. Dia sungguh mengenal Tuhan yang hidup. Dia sungguh mengenal, bercakap-cakap dengan Tuhan, berjumpa dengan Tuhan. Dan dia mengalami sesuatu yang luar biasa. Saya bayangkan hati wanita Samaria itu, atau perempuan Samaria itu, pasti dengan hati yang getar. Karena perjumpaannya, karena percakapannya, dan karena pengenalannya dengan Tuhan Yesus sendiri, yang menjelaskan apa yang dia inginkan dan yang dia rindukan. Karena akhirnya Tuhan berkata, akulah Mesias itu. Wanita Samaria ini merindukan Mesias, dan dia boleh bertemu dengan Mesias. Dan akhirnya wanita Samaria ini mau mengakui Yesus adalah Mesias, Tuhan dan Juru Selamatnya. Sungguh luar biasa. 4 P yang dialami oleh wanita Samaria itu. P yang pertama adalah perjumpaan. P yang kedua percakapan. P yang ketiga pengenalan. Dan P yang keempat pengakuan. Itu pula yang menjadi pengalaman kita di dalam kita mengiring Tuhan atau berjalan bersama dengan Tuhan. Dan kita melihat bagaimana perempuan Samaria ini, dia yang sudah mengalami sendiri ini, tidak hanya untuk dirinya sendiri, tetapi dia juga memberitakan, menceritakan kepada orang lain. Dia membawa orang-orang Samaria yang lainnya membutuhkan akan pertolongan Tuhan, yang membutuhkan Yesus Mesias di dalam kehidupan mereka secara pribadi. Karena Yesus ini berani melintasi batas golongan yang tidak saling menyenangi atau melintasi batas budaya. Berbondong-bondong orang Samaria datang kepada Tuhan dan mereka berjumpa secara pribadi dengan Tuhan. Wanita Samaria ini mengalami satu perubahan di dalam kehidupannya setelah dia berjumpa dengan Tuhan. Dia berani pula melakukan, memberitakan dan mempergunakan kesempatan yang Tuhan berikan. Nah, saudara dan saya, bagaimana respon kita pada saat ini? Apakah kita juga bersedia untuk memberitakan kasih Tuhan, berita Injil keselamatan kepada semua golongan, melintasi batas golongan? Karena semua dikasih Tuhan, semua adalah sesama kita. Bagaimanakah respon kita? Kesempatan emas Tuhan berikan bagi kita di masa COVID-19 ini. Banyak orang yang tenggelam di dalam ketakutan, banyak orang yang tenggelam di dalam kekhawatiran, banyak orang yang membutuhkan akan pertolongan Tuhan, banyak orang yang membutuhkan keyakinan, kepastian, keselamatan di dalam hidupnya, kepastian untuk diselamatkan dan pasti akan masuk ke dalam kerajaan surga bersama-sama dengan Tuhan. Apakah kita akan mempergunakan kesempatan ini? Melalui media apapun yang ada pada saat ini, kita dapat mempergunakannya. Melalui kehidupan kita hari lepas hari, melalui apa yang kita katakan, melalui apa yang kita lakukan di dalam setiap perbuatan kita, bisa menceritakan akan berita Injil keselamatan kepada semua orang yang membutuhkannya itu. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, marilah sekarang kita bersama-sama mempergunakan kesempatan yang Tuhan berikan. Dan akhirnya, marilah saudara-saudaraku, di mana saja kita berada, dan berita ini dapat didengar, khususnya jemaat GKMI Jepara yang saya kasihi. Selagi Tuhan masih memberi kesempatan kepada kita, marilah kita semakin membuka diri kita untuk dipakai Tuhan, untuk melayani Dia, memberitakan kabar kesukaan Injil keselamatan ini
kepada semua golongan, karena mereka semua adalah sesama kita. Mereka semua dikasih oleh Tuhan dan membutuhkan pertolongan yang datangnya daripada Tuhan. Karena kita sungguh manusia yang lemah, yang tak berdaya. Bagaimanakah jawab kita? Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh mengucap syukur karena Engkau bersedia berfirman kepada kami semua. Biarlah firman-Mu yang diberitakan jauh daripada sempurna ini, karena kelemahan, kepapaan, kekurangan, keterbatasan hamba-Mu. Tetapi hamba berdoa, biarlah Tuhan Roh Kudus yang akan terus berbicara kepada kami, yang menolong kami untuk dapat melakukan apa yang telah kami dengar, apa yang telah Tuhan perintahkan kepada kami. Firman-Mu yang menjadi rema dalam hidup kami ini boleh kami lakukan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih kalau kami boleh menyerahkan semua anak-anak-Mu, bahkan semua orang yang mendengar akan pemberitaan firman-Mu pada saat ini. Biarlah Tuhan berkarya dalam hidup mereka, sebagaimana Tuhan telah berkarya di dalam hidup hamba-Mu ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami panjatkan doa kami ini. Amin. Segenap jemaat, hamba Tuhan dan Majelis GKMI Jepara mengucapkan selamat ulang tahun kepada beberapa saudara. Yang pertama untuk Ibu Magdalena Harsini W, untuk Ibu Hariwati, untuk Bapak Suryono Adidiah, untuk Saudara Daniel Kevin Kurniawan, untuk Bapak Samuel Hidayat, untuk Bapak Erik Sandi Handoyo. Bahkan mungkin ada Bapak Ibu saudara-saudari juga anak-anak yang tidak tercantum di dalam warta jemaat. Kami sekalian mengucapkan selamat ulang tahun. Dan dalam hal ini saya akan menaikkan doa kepada saudara-saudara yang berulang tahun. Mari kita bersatu di dalam doa. Betapa besar kasih-Mu kepada setiap kami, secara khusus bersama-sama dengan saudara-saudara kami yang pekan lalu telah berulang tahun, di antaranya Ibu Magdalena Harsini, untuk Ibu Hariwati, Bapak Suryono Adidiah, Saudara Daniel Kevin Kurniawan, Bapak Samuel Hidayat, Bapak Erik Sandi Handoyo. Tuhan, terima kasih untuk tahun-tahun yang telah dilalui. Demikian Tuhan senantiasa ada untuk terus menopang, menyertai, bahkan menolong dalam segala hal yang sulit di dalam kehidupan mereka. Demikian ini menjadi sebuah pengharapan bahwa kami bersandar penuh kepada Tuhan, karena Tuhan adalah andalan kami dan Engkau tidak pernah mengecewakan. Masa depan dari saudara-saudara kami sungguh-sungguh serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah Engkau yang akan turut campur memberkati hari depan mereka, sehingga apapun yang akan mereka hadapi terus akan membawa mereka semakin maju di dalam iman percaya kepada Tuhan. Terlebih dalam masa-masa sulit sekarang ini, Tuhan tolong supaya Engkau mengajar kami semua, terutama saudara-saudara kami yang berulang tahun, untuk tetap setia sampai akhir kehidupan. Terima kasih ya Bapa, ini ucapan syukur kami, di dalam nama anak-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat pagi Bapak, Ibu, saudara-saudari, anggota dan simpatisan GKMI Jepara yang dikasihi Tuhan. Kami mohon perhatiannya sejenak untuk warta jemaat pada hari ini, Minggu tanggal 24 Mei 2020. Yang pertama, ucapan terima kasih. Majelis dan Jemaat GKMI Jepara mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Pendeta Muda Deborah Iko Mulyono dari Amerika Serikat yang telah melayani pemberitaan firman Tuhan pada kebaktian umum GKMI Jepara hari ini, Minggu tanggal 24 Mei 2020. Kiranya firman Tuhan yang disampaikan boleh menjadi berkat bagi kita sekalian dan nama Tuhan yang dipermuliakan. Yang kedua, doa puasa dalam rangka Pentakosta 2020. Hamba Tuhan dan Majelis GKMI Jepara mengajak warga jemaat GKMI Jepara untuk mengikuti ibadah doa puasa dalam rangka Hari Pentakosta 2020.
Kegiatan doa puasa telah dilaksanakan tanggal 22 dan 23 dan selanjutnya akan dilaksanakan tanggal 26, 27, 28, 29 dan 30 Mei 2020. Jemaat yang mengikuti doa puasa dapat memilih yang pertama puasa mulai pukul 6 sampai dengan pukul 12 WIB. Dan yang kedua puasa mulai pukul 6 sampai dengan pukul 18 WIB atau puasa mulai pukul 6 sampai dengan pukul 6 WIB. Tema ibadah doa puasa selengkapnya dapat dibaca di Warta Jemaat minggu ini. Sehubungan dengan kegiatan doa puasa tersebut, maka PA Perempuan Esther dan PA Pria Maranatha tanggal 27 Mei 2020 ditiadakan. Demikian Warta Jemaat minggu ini. Warta selengkapnya dapat dibaca di lembar warta cetak. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah firman Tuhan yang telah disampaikan dan biarlah menjadi rema buat setiap kita, terlebih bagi kita yang mau menjadi pelaku firman-Nya untuk di setiap kehidupan kita. Pujian dari PPR 1 nomor 129, Kusuka mengabarkan. Bapak Ibu Saudara-saudari untuk bangkit berdiri. Mari sebagai jemaat Kristen yang ingin meneladani Kristus, kita mengikrarkan komitmen kemuridan. Kami bersaksi bahwa tidak seorang pun dapat sungguh-sungguh mengenal Kristus kecuali ia yang mengikutinya setiap hari dalam kehidupan.
Marilah bersama-sama dengan semua orang percaya di segala tempat dan sepanjang abad, kita mengaku demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke alam maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Marilah kita hidup di dalam pengharapan di dalam Tuhan, untuk melintasi batas, menyampaikan Injil kepada semua orang, dan mari kita menerima berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Silakan bersaat teduh. Tuhan Yesus memberkati.